Di Indonesia, ada satu orang predator. Nah, predator ini selalu melakukan pola yang sama untuk memuluskan nafsu bejatnya dan mengincar anak-anak di bawah umur. Dengan bujuk rayu, dengan cara memberi uang, atau dengan cara memberi makan, korban akan selalu berakhir dengan dibunuh, lalu disodomi. Perbuatan jahat orang ini sudah terjadi sejak tahun 1993 hingga tahun 2011. Seberapa banyak anak yang sudah menjadi korbannya? Langsung saja, stabilkan posisi kalian. Baikuni lahir 6 September 1961 di Magelang, Jawa Tengah. Dikenal sebagai Mbak B, dia adalah seorang tersangka pembunuhan berantai disertai dengan mutilasi dan pelecehan seksual terhadap beberapa anak laki-laki. Baikuni pada saat masih anak-anak sering dikatakan atau diolok-olok oleh teman sebayanya dengan sebutan si bodoh. Karena Baikuni ini sering tidak naik kelas. Karena tidak tahan dengan hinaan tersebut, si Baikuni yang merupakan anak petani miskin di Magelang nekat pergi meninggalkan sekolah dan lalu kabur pergi ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Baikuni hidup menggelandang di lapangan banteng Jakarta. Sampai suatu hari ia disodomi paksa oleh seorang preman. Kenangan pahit tersebut membuat Baikuni menjadi seorang gay dan mengidap pedofilia di samping sebagai pengidap nekrofilia. Nah, dan inilah awal dan penyebab utama dari Babe Baikuni menjadi seorang predator. Bagi kalian yang masih belum tahu, pedofilia adalah gangguan kejiwaan di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua mengalami ketertarikan seksual primer atau eksklusif untuk anak-anak. Sedangkan nekrofilia ini adalah perilaku seksual terhadap mayat. Nah, nekrofilia hingga sekarang itu dianggap sebagai parafilia atau penyimpangan seksual. Mbak B Baikuni ini sehari-hari membuka lapak kecil berjualan asongan seperti rokok di Pulau Gadung Trade Center, Jakarta. Nah, Pulau Gadung di Jakarta ini salah satu lokasi yang ramai dihuni oleh para pengamen jalanan yang berusia di bawah umur. Si Babe ini pastinya sudah setiap hari melihat lalu lalang adik kecil pengamen ini sambil memperhatikan anak yang mana nih yang bisa dikorbankan untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Tepat pada tanggal 7 Januari 2010, pagi-pagi ada seorang anak bernama Ardiansyah. Nah, salah satu pengamen yang datang ke lapak Baikuni. Ardiansyah saat itu datang hanya untuk menyapa karena kebetulan ia sudah lama tidak mampir ke tempat Mbak B. Terjadilah obrolan singkat antara Mbak B dan Ardiansyah. Nah, si Mbak B nanya kepada Ardiansyah ini, kemana aja? Udah lama nggak kelihatan. Nah, si Ardiansyah pun menjawab, di rumah aja B, nggak kemana-mana. Karena hanya sebatas menyapa basa-basi, nah Ardiansyah lalu pergi untuk mengamen hingga siang hari. Nah, sepulang ngamen si Ardiansyah ini rupanya balik lagi ke tempat Babe. Dan momen ini adalah mimpi buruk bagi Ardiansyah. Saat bertemu Babe, Ardiansyah dipangku manja oleh si Baikuni ini. Kepalanya dielus-elus, rambutnya disisir pakai jari sambil memberikan bujuk rayu iblisnya. Setelah itu Babe meminta tolong teman-teman Ardiansyah yang pengamen juga untuk menjaga sebentar lapak kecilnya dan ngomongnya mau mengajak Ardiansyah ke Mall PTC yang tidak jauh dari lapak jualan si Baikuni tadi. Nah, ternyata si Babe tidak membawa Ardiansyah ke mall tapi malah dibawa ke kontrakannya. Sesampainya di kontrakan, si Babe memandikan Ardiansyah, dibikinkan mie instan dan teh manis. Nah, sembari menunggu Ardiansyah makan, si Babe duduk santai sambil menonton TV. Setelah selesai makan, Ardiansyah lalu berdiri di samping tempat tidur. Babe yang melihatnya lalu ikut berdiri dan mengunci pintu. Babe kemudian mengajak bocah yang belum 10 tahun itu pun berhubungan badan, namun Ardiansyah menolak. Marah karena penolakan Ardiansyah, Babe mengambil tali rafia yang ada di bawah rak baju di dekatnya,
langsung menjerat leher Ardiansyah dari belakang. Tali tersebut ia pegang erat dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya mendorong dan menekan kepala Ardiansyah. 5 menit kemudian, tubuh Ardiansyah pun jatuh lemas. Seketika bocah pengamen itu pun tewas kehabisan nafas. Melihat Ardiansyah sudah tewas, Mbak B lalu membawa tubuhnya ke kamar dan meletakkannya di atas kasur dalam posisi tengkurap. Nah, setelah melakukan aksinya, Mbak B sempat kembali ke tempat berdagangnya tadi. Nah, kepada anak-anak yang sempat dititipkan toko kecilnya tadi, Mbak B ngomongnya mendadak kedatangan tamu dari Tangerang. Nah, untuk itu bocah-bocah pengamen itu diminta untuk menjaga dagangan Mbak B sedikit lebih lama. Nyatanya Mbak B kembali ke kontrakannya untuk membereskan mayat Ardiansyah. Dengan sebilah golok, ia memotong tubuh Ardiansyah menjadi 4 bagian. Potongan-potongan tubuh Ardiansyah lalu dimasukkan ke kantong plastik ukuran besar yang kemudian disimpan ke dalam dus bekas air mineral. Sementara itu, kepala Ardiansyah dibungkus dengan kaos dan dimasukkan ke kantong plastik putih. Setelah rapi, Baikuni lalu kembali ke lapak dagangnya untuk menjemput barang-barangnya dan 3 anak jalanan yang ia asuh tadi. Ia baru kembali ke rumah pukul 9 malam bersama 3 anak asuhnya. Nah, saat itu kardus dan kantong berisi potongan tubuh Ardiansyah belum dibuang dan hanya ia letakkan di bawah meja di luar rumah. Besoknya, pada hari Jumat 8 Januari 2010, sekitar pukul 3 pagi, Baikuni diam-diam keluar rumah untuk membuang tubuh Ardiansyah. Nah, bungkusan berisi kepala Ardiansyah ini diletakkan di pinggir jembatan Warung Jengkol, Pulau Gadung. Nah, sedangkan kardus berisi potongan tubuh Ardiansyah dibawa ke Cakung untuk dibuang dekat jembatan banjir Kanal Timur. 2 jam kemudian, seorang saksi bernama Abdi Alfrimbroy Hutahayan menemukan kardus berisi potongan tubuh Ardiansyah. Ardiansyah rupanya bukan satu-satunya korban dari Baikuni. Putusan Mahkamah Agung tahun 2011 bahkan mencatat Mbak B sudah menjalankan aksi serupa sejak tahun 1993. Namun ada juga yang menyebut korban pertama Mbak B adalah bernama Aris yang tewas di tahun 1998. Aris adalah bocah yang dikenal oleh Mbak B di terminal Kampung Melayu. Di sana, Mbak B mengajak Aris untuk ikut dengannya ke kampung halaman istri kedua Mbak B di Kuningan, Jawa Barat. Nah, sesampainya di Kuningan, Mbak B tak langsung membawa bocah itu ke rumah istrinya. Ia mengajak Aris bermain hingga malam hari di Pasar Kuningan. Mbak B kemudian malah membawa Aris ke sungai di Ciwaru. Di tempat itu, tiba-tiba Aris ditenggelamkan ke sungai hingga meninggal. Setelah tak bergerak lagi, tubuh Aris diangkat untuk diperkaos, lalu ditinggalkan begitu saja di pinggiran sungai. Paling tidak ada 14 bocah berusia 6-12 tahun yang dibunuh dan disetubuhi oleh Baikuni. 4 diantaranya yang tercatat dalam putusan Mahkamah Agung sebagai korban yang dibunuh dan dimutilasi. Selain Aris, ada salah satu korban bocah yang bernama Adi. Nah, Adi ini adalah bocah pengamen yang ditemukan Mbak B di kawasan industri Pulau Gadung di pertengahan 2007. Nasib Ade ini sama persis dengan Ardiansyah. Dan awalnya, ia diajak ke kontrakan Mbak B lalu dibunuh dan dimutilasi karena menolak saat diajak berhubungan badan. Nah, korban selanjutnya adalah Rian, pengamen di stasiun Jatinegara yang dibunuh dan dimutilasi pada Januari 2008. 5 bulan setelahnya, Mbak B kembali beraksi. Kali ini adalah korbannya tetap pengamen, dan pengamen yang sering mondar-mandir di depan tempat jualannya di Pulau Gadung yang memang kerap datang menginap di rumah Mbak B. Dan bocah ini pun ya bernasib sama dengan korban-korban yang lain, dibunuh lalu dimutilasi. Akibat perbuatannya, awalnya Baikuni diberi hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Baikuni tetap mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan malah diberi hukuman mati pada 18 Januari 2011. Nah, saat itu pengacara Baikuni, Rangga Rikuser, langsung mendaftarkan memo kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Baikuni karena ia dianggap bersalah telah membunuh 14 anak dan memutilasi 4 di antaranya. Sejak keputusan hukuman mati itu sudah final sejak April 2011, namun hingga Desember 2021, eksekusi Baikuni masih belum dilakukan. Nah, menurut pengakuan pihak keluarga, Baikuni saat ini masih berada di LP Cipinang dan masih kerap menelpon mereka beberapa waktu sekali.